Apakah Pancasila itu cuma ada di buku pelajaran atau upacara bendera? Ternyata tidak. Mari kita lihat ke jantung Jakarta. Kelima sila tersebut bisa kita lihat secara langsung, bukan sebagai teori, tetapi sebagai bangunan, kebiasaan, dan juga hal-hal kecil yang dilakukan setiap orang setiap harinya. Halo, perkenalkan nama saya Rata Patricia dari Teknik Geomatika dengan NRP 5016231103. Dan ini merupakan tugas observasi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan objek yang saya amati yakni kawasan Jakarta Pusat. Kawasan yang sangat cocok untuk melihat apakah Pancasila benar-benar masih hidup di tengah masyarakat atau hanya menjadi teori di atas kertas. Langsung saja kita mulai dengan sila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu contoh paling terkenal yang ada di Jakarta Pusat yakni Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta yang saling berdiri berhadapan. Hanya saja dipisahkan oleh satu jalan. Nah, ini bukan cuma kebetulan nih teman-teman. Presiden Soekarno sengaja memilih lokasi ini supaya Indonesia yang baru merdeka bisa menunjukkan bahwa umat Islam dan juga Kristen bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan sekarang ada yang namanya terowongan silaturahmi, di mana terowongan ini menghubungkan kedua tempat ibadah. Nah, terowongan ini biasanya digunakan bersama sebagai tempat parkir, di mana di hari Jumat untuk jamaah masjid dan juga pada hari Minggu digunakan oleh jemaat gereja. Tidak jauh dari situ juga ada GPIB Immanuel, merupakan salah satu gereja Protestan tertua di Jakarta yang jadi satu dalam suatu kawasan kecil, dan juga ada 3 rumah ibadat dari 3 keyakinan yang berbeda yang hidup berdampingan sejak puluhan tahun lalu. Kemudian untuk sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pengamatan yang saya amati terhadap kebiasaan warga di lingkungan padat penduduk seperti Jakarta Pusat, nilai ini biasanya terlihat dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika ada tetangga yang sakit ataupun terkena musibah, warga sekitar biasanya langsung bergerak untuk mengumpulkan sukarela lewat pengurus RT. Nilai kemanusiaan ini juga terlihat dari cara warga memperlakukan pedagang kaki lima atau pekerja informal di sekitar lingkungan mereka. Mereka dihormati dan juga bukan diusir begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak diukur dari status ekonominya. Kemudian untuk sila yang ketiga merupakan Persatuan Indonesia. Simbol yang paling besar tentu saja Monumen Nasional yang ada di Jakarta, dikelilingi oleh keberagaman rumah ibadat dan juga latar belakang dari warganya. Dalam skala yang lebih kecil, nilai persatuan ini biasanya terlihat pada saat perayaan 17 Agustus atau kegiatan kerja bakti bersama. Warga dari berbagai suku dan juga latar belakang bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, tanpa mempersoalkan perbedaannya masing-masing. Kemudian untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Contoh yang paling nyata dari nilai ini ada di forum rapat RW atau RT sekitar yang biasanya membahas berbagai hal, mulai dari keamanan lingkungan, kebersihan, sampai dengan iuran warga. Nah, yang menariknya nih teman-teman, keputusan biasanya diupayakan melalui musyawarah dan juga mufakat terlebih dahulu, sebelum akhirnya kita menempuh mekanisme pemungutan suara jika diperlukan. Bahkan pemilihan ketua RT sendiri dilakukan secara demokratis oleh warga pada RT tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekedar prosedur, tetapi cara untuk menghargai suara semua orang. Dan untuk sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada usaha nyata untuk mewujudkan, misalnya lewat pembagian bantuan sosial yang diupayakan merata oleh pengurus RT maupun RW, serta akses terhadap fasilitas umum seperti puskesmas, pasar tradisional, contohnya Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, yang mana pasar tersebut terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, kesenjangan sosial ekonomi di wilayah padat seperti Jakarta Pusat masih sangat terlihat. Rumah besar dan juga rumah sederhana biasanya hanya dipisahkan oleh satu gang kecil saja. Nah, jadi keadilan sosial ini bukan suatu hal yang sudah selesai, melainkan pekerjaan rumah yang masih perlu diperjuangkan di tengah-tengah kita semua. Nah, dari sudut pandang
Pancasila, saya melihat bahwa nilai-nilai ini tidak hanya berlaku di tingkat negara. Keberadaan Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral yang berdiri saling berdampingan bukan sekedar bangunan, melainkan juga representasi nyata dari nilai sila pertama yang sengaja kita rawat, bukan hanya kebetulan semata-mata. Nah, nilai-nilai ini juga turun menjadi kebiasaan tidak tertulis yang di tingkat RT dan RW sebagai contohnya, lalu menjadi perilaku sehari-hari dari warga sekitarnya. Namun, di kota yang padat dan juga beragam seperti Jakarta Pusat, menjaga nilai-nilai ini membutuhkan usaha yang tentunya lebih besar dibandingkan daerah yang lebih homogen, di mana keharmonisan sosial bukan suatu hal yang otomatis ada, melainkan dari hasil kerja secara terus-menerus. Jadi, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah Pancasila hanya ada di buku pelajaran? Ternyata enggak ya, teman-teman. Pancasila berdiri sebagai menara masjid, menara gereja yang bisa saling berhadapan. Pancasila ada dalam satu kotak sumbangan warga, dan juga Pancasila ada dalam rapat RT yang ramai diskusi tetapi berakhir dengan adanya mufakat. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua di sini untuk mencoba melihat kembali lingkungan sekitar dari teman-teman. Tanpa disadari, ternyata kita sendiri pun juga sedang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait observasi implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.